Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semangatnya harus pagi walaupun dari sambil ngabuburit kita mempelajari nilai ataupun soal untuk uh, manajerial ya manajerial. Sambil nunggu teman-teman, kita akan memulai untuk pembahasan soal, dan nanti insya Allah akan saya berikan juga rekamannya. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya katakan. Sebenarnya ini bagi yang sudah lama gabung atau lama masuk itu jadi nggak masalah, ya. Bagaimana materinya ataupun bagaimana triknya nggak akan jadi masalah. Tapi bagi yang baru masuk akan saya jelaskan dulu bagaimana kita mengerjakan soal kompetensi manajerial ini. Nah, kompetensi manajerial, saya ulangi bahwa yang harus dilakukan adalah, ya, saya nyari yang kosong dulu, nah di luar. Untuk kompetensi manajerial, yang ditargetkan adalah kepentingan organisasi. Jadi kepentingan organisasi. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, kalau teman-teman sudah mendengar dan melihat materi saya, silakan chat yes di chat, ya. Silakan tulis yes di chat. Jadi sekali lagi bahwa untuk manajerial itu yang diutamakan adalah kepentingan organisasi. Jadi apa yang baik untuk organisasi itulah yang kita pilih, ya. Apa yang baik untuk organisasi maka itulah yang kita pilih. Jadi yang artinya kalau demikian, pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa kepentingan organisasi jauh di atas kepentingan pribadi. Yang pertama. Yang kedua adalah pilih jawaban yang terbaik. Tadi, yang terbaik yang mana? Walaupun yang terbaik, ya, walaupun itu bukan kepribadian, ya. Pilih yang terbaik atau garis miringnya ideal, ya. Ideal, walaupun bukan kepribadian Anda, ya, bukan kepribadian Anda. Tuh. Jadi, coach kalau gitu bohong, ya, bukan masalah bohong. Jadi masalahnya ini bagaimana strategi untuk mendapatkan nilai 4, ya. Di sini harus 4, ya. Tapi ternyata saya memberikan masih 5, tapi nggak apa-apa. Artinya bagaimana mendapatkan nilai tertinggi itu yang harus menjadi bahan pikiran kita. Terus yang selanjutnya, jangan memposisikan sebagai teruji, tapi posisikan Anda sebagai seorang SDM atau orang yang mencari sebagai sumber daya manusia, yang mencari, ya, orang SDM yang mencari karyawan, SDM yang mencari karyawan. Maksudnya gimana, Coach? Maksudnya begini, maksudnya. Ini ada dari pilihan ini, saya ke ataskan dikit. Nah, dari pilihan ini, nah ini. Dari pilihan ini misalkan si A, ini. Atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tetapi di kantor Anda terdiri dari orang-orang dari berbagai macam latar belakang suku yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? Nah, anggaplah walaupun di sini adalah Anda yang disuruh, tapi Anda sedang melihat, ya, ini mata, ya. Ya. Nah, ini mata Anda ini. Ini sedang melihat si A, si B, si C, si D, dan si E.
ini kepribadiannya ini kepribadian ini kepribadian ini kepribadian ini. Jadi ada 5 kepribadian yang kita akan pilih. Ya, 5 kepribadian yang akan kita pilih. Jadi kalau yang si A itu sifatnya adalah membuat, si A itu nanti kalau diberikan oleh Anda untuk membuat tim, jadi Anda tidak menjadi Anda di sini, tapi Anda menjadi bos. Ya, maka si A itu membuat sebuah kelompok yang solid dari orang-orang yang sepaham dengan saya karena merupakan penting. Si A, kemudian si B itu memilih orang-orang dari berbagai macam belakang yang agar tidak kecemburuan sosial. Yang C, orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar dapat memperoleh bermacam-macam masukan. Yang D, membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim. Membuka kesempatan bagi siapapun memiliki kemauan untuk bekerja secara tim. Oke. Nah, Anda sebagai bos ini harus memilih yang mana, yang ini, ya, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, si ini, si ini, si ini, si ini. Itu namanya, karena Anda melihatnya dari atas sebagai bos, maka dinamakan helicopter view. Helicopter view. Nah, itu namanya seperti itu ya. Jadi namanya helicopter view. Anda melihat dari atas. Anda karena di manajerial itu digunakan untuk pengetahuan dan keterampilan untuk memimpin dan mengelola. Nah, ini di kompetensi manajerial itu kuncinya adalah memimpin dan mengelola. Nah, artinya Anda sebagai pemimpin dan Anda sebagai pengelola. Pemimpin itu bos. Kemudian mengelola juga bos. Jadi itu menjadi bagian yang tidak boleh Anda lupakan. Anda bisa menggunakan helicopter view. Nah, itu untuk terkait dengan helicopter view. Jadi kalau misalnya kita dari 5 ini, kebutuhan ini tadi, kira-kira mana yang terbaik? Silahkan Anda jawab. Kalau Anda ingin kalau Anda memiliki perusahaan, ya, Anda menugaskan kepada orang lain untuk membuat seperti ini, maka Anda akan memilih dari 5 ini mana yang Anda pilih? Kira-kira. Ya, silahkan dari yang 3 itu mana yang Anda pilih? Silahkan. Itu namanya helicopter view. Sambil saya masih mengajak teman-teman yang belum gabung nih. Silahkan teman-teman berdasarkan jawaban Anda ditulis 1A, 1B, 1C gitu, tulisnya kayak gitu ya. Silahkan jawabannya, masih 3 orang yang menentukan jawaban. 1E, 2, ada 1C. Nah, silahkan. Oke, di sini gini. Kita akan langsung bereksperimen bagaimana bedanya antara manajerial dengan sosiokultural. Jadi kita akan langsung ya bereksperimen hari ini. Sehingga kita memiliki gambaran yang utuh bahwa bagaimana sih yang sosiokultural dan bagaimana yang manajerial. Saya akan ambil soal berdasarkan soal ini. Membuat langsung soal depan Anda.
Oke, saya lihat lagi. Ada yang B, ada yang C, ada yang E. Ini namanya, kalau ini namanya apa ya? Pelangi, bermacam-macam warna. Ada yang B, ada yang C, ada yang E. Ya, gini, coba kita pelajari nih, ya, pelajari. Anda sedang atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan kantor. Tetapi di kantor terdiri dari orang-orang dari berbagai macam latar belakang suku yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? Ini konteksnya, di sini ada berbagai macam latar belakang suku. Maka, kalau berdasar konteksnya adalah konteks kepentingan organisasi, maka bisa yaitu bahwa semua suku harus dilibatkan dong, gitu ya. Di latar belakang yang berbeda-beda itu harus dilibatkan, sehingga Anda dapat memiliki berbagai macam masukan. Nah, itu berarti jawabannya yang benar adalah C, jawaban. Bukan yang lainnya salah, tetapi yang paling benar adalah C, jawabannya. Adalah memilih orang dari berbagai macam latar belakang agar dapat memperoleh bermacam-macam saran dan masukan. Itu contoh manajerial, ya. Contoh. Nah, ini bagaimana kalau soal sosiokultural? Saya buatkan sekarang. Mohon ditunggu sebentar. Nah, saya buatkan. Misalkan si A disuruh membuat, nah saya masukkan lagi, membuat tim kopi. Nah, si A disuruh membuat sebuah tim yang untuk sebuah masalah menjadi kantor, tetapi di kantor terdiri dari orang-orang dari berbagai macam latar belakang budaya. Si A memilih orang-orang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda agar dapat memperoleh saran dan masukan. Jawabannya apa? Jawabannya gini, sangat setuju, ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini bedanya. Kalau yang atas ini yang atas itu tadi manajerial, yang ini yang saya kasih kotak ini adalah soal sosiokultural. Ini soal sosiokultural. Ini yang saya kasih kotak. Nah, ini sosiokultural. Ini ada contoh soal sosiokultural. Nah, ingat, di sosiokultural, kalau di A itu kita akan berbicara tentang kepentingan organisasi, kalau di sosiokultural adalah kepentingan keutuhan bangsa. Kalau di sosiokultural itu, ya, di sosiokultural itu adalah keutuhan bangsa terkait dengan toleransi, bineka tunggal ika, dan lain sebagainya, ya. Ini jadi beda. Kalau di manajerial itu kita berbicara tentang bagaimana kepentingan organisasi itu bisa terpenuhi. Kalau di sosiokultural adalah bagaimana keutuhan bangsa itu bisa terjaga, tidak ada konflik horizontal, tidak ada perbedaan pendapat, masyarakat akur, dan lain sebagainya. Itu pilihannya di sosiokultural hanya 5 ini pilihannya: sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kira-kira pilihan jawaban Anda kira-kira apa? Silahkan. Nomor 1 sosiokultural. Silahkan jawaban Anda apa? Nanti saya jelaskan. Karena ini sangat prinsip banget.
menjelaskannya. Enggak, pengerjaan soal itu enggak kurang, enggak lebih, ya seperti itu. Sehingga Anda mendapatkan, kalau di sosiokultural mendapatkan 100, dan di sini pun mendapatkan 100. Jadi, saya ingin Anda dapat 200 di sosiokultural, dan di manajerial juga dapat 100. Termasuk di wawancara Anda dapat 40. Karena kan nilainya dapat 4, soalnya ada 10, jadi 40. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Wawancara itu sama dengan manajerial, karena di wawancara itu hanya terkait dengan integritas dan moralitas. Kalau di manajerial itu banyak banget, ada 8. Nah, mudah-mudahan ini masih ada yang rame. Jadi begitu contohnya teman-teman. Jadi lebih mudah. Jadi sekarang kita lihat di sini. Kita coba jawab. Ingat, ini ingat ditulis ya. Tolong ditulis dan diikatkan di kepala Anda, di hati Anda, bahwa di sosiokultural itu, itu pilihan jawaban yang ekstrim, bukan es krim, ekstrim. Ya, ekstrim apa itu kok? Jawabannya hanya 2 aja pilihan. Sangat setuju dan itu. Sangat tidak setuju. Pilihannya hanya itu saja. Ya, pilihannya hanya itu saja. Kalau pernyataannya adalah positif, maka jawabannya sangat setuju. Kalau pernyataannya negatif, maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. Itu saja. Ya, itu saja jawabannya. Ya, teman-teman, saya ulangi, pilihan jawaban di sosiokultural, Anda pilih jawaban yang ekstrim. Tidak ada istilah setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Tidak ada istilah misi jawaban itu. Karena kalau setuju, sangat setuju itu nanti kalau pernyataan positif adalah sangat setuju, maka sangat setuju itu dapat nilai poinnya itu 5. Tinggi. Tapi kalau Anda ngambilnya ragu-ragu, nilainya 3. Kalau pernyataannya negatif, saya kasih contoh sebentar, bagaimana negatif dan positif, seperti apa. Tapi kalau Anda negatif, maka sangat tidak setuju, itu adalah jawaban yang dapat poin 5. Maksud saya seperti itu. Contoh ini, sekarang ini ya, ini kira-kira menurut teman-teman soal yang ini, itu pernyataan positif atau negatif? Yang ini, yang si A disuruh membuat sebuah tim. Pernyataan positif atau negatif, dan si A memilih orang dari berbagai latar belakang yang agar dapat memperoleh bermacam-macam saran dan masukan. Kira-kira pernyataan positif negatif. Pernyataan positif negatif itu kuncinya. Apapun nanti soalnya, itu jawabannya. Kuncinya Anda bisa menentukan, oh ini positif, ini negatif. Ini benar nih, harus seperti ini. Ini salah, kalau negatif salah. Nah, itu. Jadi kalau seperti ini berarti ini jawabannya atau pernyataannya adalah pernyataan positif. Karena dia benar memilih dari berbagai macam latar belakang, dipilih supaya ada berbagai macam saran dan masukan. Itu benar. Ya. Jadi kalau sangat setuju nilainya 5, setuju nilainya 4, ragu-ragu nilai 3, tidak setuju nilainya 2, sangat tidak setuju nilainya 1. Itu jawaban kalau pernyataannya positif. Tapi kok sebagaimana yang negatif? Baik, saya kasih contoh soal yang negatif. Sebentar ya. Sebentar, saya kasih contoh soal yang negatif. Nih. Setiap lebaran, ini langsung saya bikin soal langsung ya. Setiap lebaran di kantor saya suka minta sumbangan dari konsumen untuk kepentingan uang, misalnya uang lembur
lembur karyawan yang menjaga kantor. Oh. Nah, ini yang menjaga kantor. Pertanyaannya, kalau ini di kantor Anda adalah di lembaga pemerintah, betulkah bahwa kita diperbolehkan minta sumbangan ke konsumen? Kalau betul berarti positif, kalau salah berarti negatif. Ya, kalau betul berarti positif, kalau salah berarti negatif. Kalau negatif, tadi rumusnya berarti ekstrimnya adalah sangat tidak setuju, maka pilihannya. Maka kalau ini positif adalah sangat setuju, kalau ini negatif, maka pilihannya sangat tidak setuju. Kita cek. Negatif berarti ya, menurut Ibu siapa ini? Ibu Listia. Negatif ya Bu ya. Berarti jawabannya apa Bu? Yang nomor yang di bawah ini. Contoh nomor 1, masih nomor 1. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya, benar. Jawabannya adalah benar. Bagaimana sampai di sini? Sampai di sini boleh nanya. Sampai di sini boleh nanya. Jelas atau tidak jelas sampai di sini? Antara manajerial dengan sosiokultural. Jelas atau tidak jelas? Silahkan, boleh nanya. Boleh buka mic. Boleh nanya ke saya sekarang. Silahkan kalau mau nanya. Saya tunggu sekarang. Silahkan. Oke, jelas. Kalau jelas seperti ini, mudah-mudahan saya doain Anda mendapatkan nilai yang maksimal. Maksimal artinya sosiokultur dapat 100, manajerial juga dapat 100. Dan itu luar biasa. Kalau bayangkan kalau sosiokultural dan manajerial itu passing grade-nya itu 120. Artinya kalau 2 itu adalah 100-100, artinya 200, maka 60%. Bagi saya, Anda tidak cukup benar 60%, tapi Anda harus benar 100%. Karena ini mudah banget. Jadi itu yang saya inginkan, karena ini mudah banget. Ya. Silakan yang belum paham, boleh acungkan tangan, boleh bertanya dengan saya. Ya. Silakan. Pak, maaf izin bertanya. Siap, silakan. Yang itu teh kan setiap lebaran di kantor saya suka meminta sumbangan dari konsumen. Berarti itu kan udah dampaknya negatif. Ya. Jadi kan emang di kantor ya jangan peraturannya kan nggak boleh. Berarti itu kan udah ada tahu jawabannya kayak gitu kan ya? Betul. Udah peraturan dari kantornya kan nggak boleh. Jadi udah aja langsung sangat tidak setuju gitu ya? Betul. Oh, iya. Jadi kalau melanggar aturan itu kan negatif kan Bu? Iya. Ya, melanggar aturan negatif. Maka jawabannya sangat tidak setuju. Kalau sesuai aturan itu positif, maka sangat setuju. Oh iya. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi kan maaf baru gabung. Ya, Bu? Maaf baru gabung. Oh iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Oh iya, ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Lawang kita, Ibu dari grup mana Bu? Bidan. Oh ya, dari grup bidan. Ya nggak apa-apa Bu, baru gabung ya nggak apa-apa. Ya dari teman-teman yang lain, dari teman perawat dan bidan, silakan kalau mau bertanya. Nah ini adalah kesempatan Anda mendapatkan nilai tinggi gitu Bu. Karena di P3K itu tidak dicari orang yang paling baik, tidak, tapi orang yang memiliki nilai yang paling tinggi, betul kan gitu? Iya. Betul kan? Jadi kita tidak berbicara tentang, kalau saya sih setuju aja kalau sumbangan untuk kepentingan. Oke lah, itu di tataran praktek. Tapi kalau di ujian, Anda harus berpikir seperti ini, gitu maksud saya, seperti ini.
bahwa Anda boleh, misalkan tadi termasuk di sini misalnya, atasan menugaskan Anda, biarin aja mau suka-suka saya aja, tergantung saya yang menentukan. Oh iya, itu kan prinsip Anda. Tapi kalau yang baik itu yang mana? Walaupun bukan kepribadian Anda, kan saya bilang tadi seperti itu. Walaupun bukan kepribadian Anda, tapi itu baik untuk organisasi, maka harus dipilih. Ya, gitu. Jadi di sosiokultural itu harus mencakup kepentingan negara dan bangsa. Kemudian kalau di manajerial mencakup kepentingan organisasi. Ya, begitu Bu, Bapak. Silakan boleh bertanya karena kuncinya hanya di sana. Soal apapun yang nanti yang diberikan kepada Bapak Ibu, kalau Ibu paham, itu mudah sekali ngerjainnya. Gampang banget ngerjainnya. Ya, gimana? Cukup jelas? Mudah-mudahan jelas. Ya, mudah-mudahan jelas. Kita baru setengah jam aja baru ngomong udah sampai soal yang pertama ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Karena di soal selanjutnya, Bapak Ibu sudah punya konsep, sudah punya pemahaman. Oh, kalau begini, begini. Kalau begini, begini. Nah, itu. Jadi, nggak apa-apa lama di awal-awal, tapi Ibu, Bapak itu paham bagaimana cara mengerjakan soal, menjawab soal yang benar di manajerial dan di sosiokultural. Begitu. Kalau wawancara, sama soalnya seperti soal di manajerial. Ngerjainnya juga sama. Prinsipnya sama ngerjainnya. Nah, ini pertanyaan dari Mas Samsul bagus. Kan di P3K itu ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, ya, kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Nah, ini yang 3 ini dikerjakan dalam waktu 120 menit. Yang 3 ini dikerjakan 120 menit. Ditambah yang ini wawancara maksudnya ya. Yang ini 10 menit. Dan ini waktunya misah. Yang ini dikerjakan bisa bersamaan, yang ini setelah ini selesai baru bisa pindah ke sini. Baru pindah ke wawancara. Jadi, saya menganjurkan kepada teman-teman tahun kemarin itu wawancara sosiokultur dan manajerial itu bisa dikerjakan pertama. Saya menganjurkan kerjakan dulu yang 2 ini. Kerjakan dulu yang 2 ini. Kenapa? Karena ini itu tidak butuh pemahaman yang macam-macam. Ini persepsi kita dengan cara mengerjakan seperti yang saya katakan tadi. Ambil yang terbaik, ambil yang ideal, pakai helikopter view. Kalau di sosiokultural, ambil yang terbaik untuk kepentingan negara dan bangsa. Positif ambil yang sangat setuju, negatif ambil yang sangat tidak setuju. Selesai. Mudah banget. Baru kemudian masuk ke teknis. Teknis itu biasanya lama. Kalau bidang lama pembukaan dan lain sebagainya. Biasanya lebih, kadang-kadang ngerjakan lebih dari berapa gitu. Kalau di sini kan passing grade-nya hanya 80 ya. Soalnya 90 yang teknis. Kalau di sini soalnya 25, di sini 25 soalnya, jumlah soalnya, di sini soalnya 20, dan di sini soalnya 90. Nah, itu. Jadi, kerjakan dulu dari sosiokultural dan manajerial, Karena banyak teman saya, bimbingan saya yang keasikan mengerjakan soal teknis. Di teknis itu kita tidak boleh mengerjakan lebih dari 54 detik. Tidak boleh. Ya. Harus kurang dari 54 detik. Ya, harus kurang dari 54 detik. Tidak boleh lebih dari 54 detik mengerjakan soal. Jadi, apalagi 1 menit, nggak boleh. Kalau wawancara, boleh 1 menit 1 soal. Ya, 1 menit
Ini satu soal. Nggak masalah, wong soalnya 10 diberi 10 menit. Ya, itu kan 1 menit 1 soal. Ya, gitu. Ya, Pak, siapa barusan yang bertanya ke saya? Boleh sosiokultural lebih awal, boleh di manajer lebih awal. Ya, Mas Samsul, seperti itu Mas Samsul. Itu jawabannya. Dan itu teman-teman yang lainnya, jawaban saya, mana dulu yang mengerjakannya, sosiokultural duluan, atau manajer duluan. Pokoknya yang 2 itu kerjain duluan, kemudian baru melangkah ke teknis. Yang pokoknya kalau yang 2 ini selesaikan. Selesai atau tidak selesai, Anda kerjakan sosiokultural dalam waktu 15 menit, manajerial dalam waktu 15 menit. Selesaikan. Selesai kalau nggak mau pusing, tembak. Nggak boleh dikosongkan. Nggak boleh kosong. Karena kalau walaupun nembak itu memiliki, kalau yang manajerial maupun kalau Anda nembak, jawabannya kemungkinan benar itu 25%. Kalau di sosiokultural kemungkinan benar 20%. Tapi kalau tidak diisi, kemungkinan benar itu 0 sama sekali. Jadi kompetensi manajerial, mansos ya, mansos itu isi semua walaupun harus nembak. Ini Bu Fidian. Tapi kalau saya pribadi bidan, awal ngerjain teknik dulu karena pusing. Iya, boleh. Tapi kalau saya anjurkan karena di di teknis biasanya ada hitungan, ada teori. Kalau di manajerial itu enggak, dan sosiologi enggak ada butuh teori kan, nggak butuh kalau misalnya teori melahirkan, misalnya bagaimana APN itu kan ada teori-teorinya, bagaimana menghitung persalinan juga ada teori-teorinya kan. Tapi kalau di sini nggak ada teori, ya boleh aja, bebas. Sebenarnya bebas, tapi bagi orang yang tidak lancar mengisi di di manajerial. Jadi maksud saya begini, Bu. Anda full kan, kalau di sini kan 100 200 nih udah kompetensi manajerial, 100 sudah 100 itu sudah 200. Anda sudah dapat benar semua, itu sudah dapat 200 itu. Ditambah lagi dengan ini gitu kan. Nah, jangan sampai di sini, karena di sini pun ada passing grade-nya, jangan sampai diabaikan. Kalau kompetensi teknis itu passing grade-nya hanya 80, kalau di sini 120 yang dua itu. Jadi jangan diabaikan. Tahun kemarin banyak mahasiswa ataupun bimbingan saya yang ngerjakannya ini dulu, kompetensi dulu. Jadi dia asik ngerjain itu, dia ini lupa. Nah, jadi dibalik. Tapi kalau ibu sudah biasa mengerjakan yang teknis dulu, nggak masalah. Cuman saya hanya menganjurkan berdasarkan experience yang ada, saya ngebimbing dari tahun 2018, mudah-mudahan itu menjadi jalan keluar. Itu maksud saya seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan jelas. Karena kita pun setiap Kamis mungkin satu kali Kamis lagi kita akan berbicara hari Kamis ini karena kan setelah itu bulan puasa ya, masih bulan puasa. Setelah itu kita istirahat dulu, baru nanti setiap Zoom saya akan memberikan, kalau ada Zoom saya akan ikutkan ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun misalnya waktunya udah selesai, waktu bimbelnya sudah selesai, saya akan ikutkan. Setiap hari Kamis tetap manajerial, sosiokultural kita belajar. Jadi mudah-mudahan memudahkan. Nah, gimana Bapak Ibu, jelas? Mudah-mudahan jelas. Kalau jelas saya akan lanjut ke soal nomor 2. Silakan, mudah-mudahan jelas. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau Oke, saya lanjutkan. Nomor 2, silakan.
Ibu nanti kalau Bu Pidia kalau masih belum jelas nanti kita bahas lagi. Lama-lama masih bisa lah Bu. Silakan nomor 2, jawabannya apa? Semuanya harap menggunakan teknik yang sudah saya berikan barusan. Silakan Bapak Ibu. Nomor 2, jawabannya ditulis di chat. Sama baru 2 orang yang menjawab. Silakan yang lain. Baru 3 orang. Supaya saya tahu minimal dari 16, 8 lah yang jawab. Kan? Jadi bisa, oh ya sudah paham. Saya bisa gitu. Gitu. Oh 5 nih. Coba 2C, C, 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 C. Oh, seragam sekarang. Oke, saya bacakan. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Nah, bagaimana sikap Anda? Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem. Saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu. Kemudian ketiga melaporkan pada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah tersebut. Ya, oke, kira-kira jawabannya seragam. Ini ada yang B, ada yang B. Oke. Silakan dipikirkan yang B atau C. Ini ada salah satu yang mendapatkan 5 dan ada salah satu yang tidak mendapatkan 5 ya poinnya. Silakan kira-kira mantapkan diri dari jawabannya. Oke, sekarang ini kita kan sebagai orang yang bekerja nih, ya, yang bekerja, yang ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu oleh bosnya, oleh bos, ya, oleh bos. Kira-kira kalau ada masalah, apakah ngambil tindakan sendiri atau menunggu keputusan bos kalau lagi bekerja? Okay. Kenapa? Karena Anda baru menemukan loh. Anda baru menemukan kejanggalan yang Anda temukan pada sistem informasi yang bisa berakibat bocor. Kejanggalan. Berarti kan belum seharusnya baru kejanggalan. Kalau sudah diyakinkan bahwa ada kebocoran, berarti itu harus dihentikan secara langsung. Ini kejanggalan. Dan bisa, artinya baru kecenderungan yang mengakibatkan kebocoran. Jadi, yang paling baik adalah Anda melaporkan dulu kepada supervisor Anda, baru kemudian dengarkan apa tugas dari dia. Karena nanti yang mempertanggungjawabkan kepentingan atau memperjuangkan pekerjaan adalah pimpinan, adalah leader. Anda melakukan sesuatu karena Anda diberikan otoritas untuk melakukan hal tersebut. Tanggung jawabnya ada di siapa? Tanggung jawabnya ada di pimpinan. Ya, Anda misalkan sebagai bidan, Anda diberikan kewenangan untuk otoritas itu kewenangan untuk melakukan tindakan parles. Itu kewenangannya diberikan kepada dia.
Tapi siapa yang harus bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang Anda lakukan dan teman-teman Anda lakukan? Adalah pimpinan yang membawahi Anda. Makanya kalau ada apa-apa, tidak boleh mengambil tindakan sendiri, tapi harus konsultasi dulu. Keputusan dari pimpinan apa? Maka jawaban yang paling benar adalah C jawabannya. Dan logika berpikirnya seperti itu. Logika berpikirnya seperti itu. Jadi jawabannya adalah C jawabannya yang dapat poin 5. Saya tidak ingin Anda dapat poin 4, apalagi 2, apalagi 1, apalagi 3. Itu saya nggak mau. Makanya saya jelaskan mana yang nomor jawaban yang dapat poinnya 5. Ya. Coach, emang nggak ada nilainya? Ada nilainya, tapi saya nggak mau. Yang saya inginkan Anda, kalau nggak 5 dianggap salah, gitu aja. Supaya Anda terbiasa dapat 5. Saya nggak mau Anda dapat 4, apalagi dapat 3. Wow, kamu orang Sunda itu dapat 1 gitu. Waduh, dapat 1, silakan, ciloko. Sekarang silakan nomor 3. Dijawab, silakan dibaca dan dijawab. Nomor 3, silakan. Apa? Baru 1 orang yang ngerjain. Ngerjain baru 1 orang, silakan. Yang lainnya silakan. Sembilan orang. Mari kita bahas. Semoga, nomor 3 A, C, ada C. Gak apa-apa, Mas Samsul, Bu Pidia, P. Ada jawabannya, Bu. Diganti. Oke, kita lihat. Salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, apa yang Anda akan lakukan? Wah, di sini sudah mulai hujan nih. Kalau mulai hujan, saya akan mempercepat karena bisa ramai di sini. Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. Oke, mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan pada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan cara penggunaan teknologi informasi. Kira-kira yang mana? Kalau Anda jadi bos, karyawan Anda membuat sebuah kesalahan, anggota tim Anda, salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan. Kira-kira yang mana? Ya, melakukan tim kesalahan yang fatal. Nah, di sini karena Anda adalah di sini salah seorang anggota tim Anda, berarti anggota Anda sebagai bosnya ya, sebagai ketuanya. Berarti apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan adalah kira-kira yang paling baik. Silakan yang paling baik. Yang paling baik itu adalah mengumpulkan dulu anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar permasalahan tim. Bisa jadi kita tidak usah mengambil tadi IT kalau memang ada anggota yang mampu. Jadi seperti itu. Ya, jadi keputusan apapun dari tim itu merupakan keputusan bersama. Jadi jawaban yang paling baik adalah A. Oke, nomor 4 sekarang. Silakan nomor 4 jawabannya apa? Nomor 4 jawabannya apa? Silakan. Nomor 4 jawabannya. Oh ya, silakan baru 1 orang.
Oke, coba perhatikan. Ini baik-baik orangnya ya. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak buku. Anda tahu di mana letak buku tersebut. Apa yang Anda akan lakukan? Gini, yang diutamakan adalah bagaimana Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Itu yang utama. Kemampuan menyelesaikan sebuah masalah. Kemampuan mengerjakan sebuah pekerjaan. Itu kuncinya di sana. Menunjukkan ke teman Anda itu bukan wewenang tugas Anda. Dia bisa baca, dia bisa nanya ke orang perpustakaan. Tapi kalau Anda mau menunjukkan ke dia, Anda cukup tetap di tempat duduk dan menjelaskan di mana letak buku tersebut. Tidak usah meninggalkan pekerjaan Anda. Jadi jawabannya adalah C. Tidak boleh sekali-kali meninggalkan pekerjaan untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan Anda. Jawabannya itu. Jadi jawaban nomor 4 C jawabannya. Nomor 5, silakan. Nomor 5, silakan. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Ada 2 orang yang jawab. D, katanya buat. Oh, Bu Puji juga D, boleh jadi. Kemudian Sivan D. Bisa kita lihat, menjelang istirahat kantor, Anda dan rekan Anda berjanji untuk makan siang di luar kantor. Nah, tetapi bos Anda memanggil dan minta tolong Anda untuk menangani klien prioritas yang akan datang di jam istirahat, dan transaksi klien tersebut akan sangat berpengaruh pada penambahan modal perusahaan Anda. Apa yang Anda akan lakukan? Ingat, kepentingan Anda menjadi nomor sekian kalau terkait dengan manajerial. Utamakan kepentingan organisasi. Maka jawabannya adalah, apa jawabannya? Jawabannya adalah D, dodol jawabannya ya. Jawabannya adalah dodol. Ada aja mengatakan bos nggak bisa, nggak ada urusan. Kalau iyalah, kalau di dunia nyata mungkin ada, sorry bos, saya ada janji. Kalau di ujian nggak boleh. Anda harus mengatakan, harus menerima apapun perintah bos demi organisasi. Itu kuncinya. Jadi jawabannya adalah D, menerima permintaan bos untuk melayani klien dan membatalkan janji dengan teman. Itu jawabannya itu, jawabannya. Oke, nomor 6. Nomor 6, silakan jawabannya apa? Jawabannya apa? Kira-kira. Jawabannya adalah ya, karena si bos terkait dengan teknologi, maka B ikut juga, ikut aja. B jawabannya. Nomor 6, B jawabannya. Nomor 7. Nomor 7. Penurunan hanya sementara, jawabannya ya. Hanya sementara.
Ya, kira-kira jawabannya apa? Uish. Jadi jawaban mempelajari mungkin jawaban penyebab penurunan tersebut nggak usah dipelajari penyebabnya, yaitu strategi baru. Artinya Anda memberi perencanaan baru untuk meningkatkan hasil kinerja kerja tersebut. Ya, jadi jawabannya B, nomor 7B jawabannya. Nomor sementara terjadi tahun ini. Nomor 8, silakan. Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah proyek, namun di tengah proses kelihatannya teman Anda kurang bersemangat mengerjakan apa yang Anda akan lakukan. Jawabannya kira-kira saya butuh 2 orang saja. Kira-kira teman Anda minta bantuan Anda untuk mengerjakan sebuah proyek, namun di tengah teman Anda kurang bersemangat. Nah, Anda minta bantuan teman Anda. Jawabannya adalah Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah proyek, namun di tengah proses kelihatannya teman Anda. Berarti teman Anda. Ya. Jadi jawabannya adalah ngobrolin dan mengingatkan akan target pekerjaan seharusnya. Jadi jawaban nomor 8 adalah D. Nomor 8, D. Nomor 8. Kan dengan teman, nggak usah dicari cara lain. Kerjasama harus diintenskan, kerjasama harus ditingkatkan. Bagaimana menggerakkan orang lain itu yang penting. Intinya bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain. Yang masuk gelombang 3, santai saja, karena gelombang 3 itu baru dimulai tanggal 10 ya. Jadi kalau ini adalah bonusnya saja untuk gelombang 3. Nomor 9. Nomor 9. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS Aussie, suatu instansi yang dikepalai oleh kerabat Anda. Belakangan ini diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk lulusan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi KKN. Sikap Anda adalah kira-kira menyelesaikan perbuatan dan bersedekah, menasihati orang tua, mengakui kecurangan di depan semua orang dan melakukan kewajiban berwenang, menyelesaikan perbuatan tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit mengejar PNS, meminta maaf dan melaporkan ke pihak berwenang. Kira-kira jawaban Anda apa? Yang pasti akan diam-diam kalau ini benar itu kan. Kalau ada kecurangan berarti Anda harus mengakui ada kecurangan dan melaporkannya kan, harus gitu kan. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu, mengakui ada kecurangan, melaporkan ke pihak berwenang dan menunggu keputusan instansi. Kan seharusnya seperti itu. Tapi ya diam-diam aja kalau biasanya. Jadi nomor 9C, nomor 9. Nomor 10. Silakan nomor 10. Dalam perkembangan teknologi informasi di masa kini, terutama dalam dunia kerja, ketika mengakses internet, utamanya adalah Anda orang yang biasanya Anda ikut yang A ya, jawaban dunia nyatanya itu A jawabannya. Yang paling diinginkan adalah nomor 10 adalah E jawabannya, nomor 10 ya. Nggak usah membanggakannya lah. Ya. Kemudian nomor 11, kenapa? Nomor 10, D itu 4. Kenapa tidak harus membagikan? Contoh Anda perkembangan ini hanya Anda sendiri aja. Bagaimana mengembangkan diri? Ya, bisa. Dia nomor 11, silakan nomor 11. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar ketika restoran sedang ramai. Tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong Anda untuk mengantar ke bandara.
sikap Anda adalah Anda harus profesional, ya. Meminta teman yang pertama izin, restoran mengantar saudara izin. Jawabannya adalah menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Itu jawabannya itu. Ya. Jawabannya adalah C, nomor 11. Jawabannya. Nah, sekarang nomor 12. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda akan lakukan? Kira-kira apa? Yang pertama, asal-asalan. Yang kedua, lembur. Yang ketiga, pulang sesuai jadwal. Yang ya, bagaimana Anda menyelesaikan masalah nih kalau deadline yang berbarengan itu? Jadi nomor 12 jawabannya adalah melaporkan pada atasan bahwa Anda butuh karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Terserah keputusanmu apa, terserah atasan. Nggak boleh dibawa ke rumah ya. Jadi jawaban nomor 12 apa? D jawabannya. Nomor 13, silakan. Anda baru saja mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawan berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari, atas Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam pekerjaan karena lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan Anda agar melakukan sesuatu untuk mengatasi tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya apa? Nomor 13 kira-kira jawabannya membaca cepat. Oh ya Bu, adinya. Jawabannya adalah D jawabannya ya. Jawabannya adalah D jawabannya. Sekarang nomor 14, silakan. Nomor 14. Seorang bawaan Anda, seorang perempuan yang banyak prestasi, minta izin pulang cepat karena anaknya keras. Bagaimana sikap sebagai atasan, sikap Anda bagaimana? Meminta yang pekerjaan dulu, menyuruh menyelesaikan tugas mereka yang lain, menugas orang lain juga masa dia, mengambil alih tugas dia, mengerjakan tugasnya dengan resiko kerja lembur. Silakan. Kira-kira ini kemanusiaan nih judulnya. Kemanusiaan nih. Kenapa? Karena kebijakan itu ada di Anda. Kalau Anda sebagai bawahan, maka Anda harus mengerjakan sesuai dengan aturan. Tapi kalau Anda yang punya pimpinan, jadi pimpinan, maka Anda punya kebijakan. Anda boleh menugaskan orang lain. Ya. Jadi jawabannya adalah menugaskan orang lain untuk menyelesaikan tugas dia. Karena di sini ada yang sakit keras. Kalau ada terkait dengan nyawa, maka Anda harus utamakan. Ya, itu. Oke, kemudian nomor 15, silakan nomor 15.
Nomor 15, agar semua warga yang tinggal di RT Anda dapat mengikuti acara pengajian rutin. Maka sebagai pendengar kegiatan tersebut, Anda akan sebagai warga yang rutin. Jawabannya Anda tetap kalau memang terkait dengan orang banyak, Anda harus musyawarah. Musyawarah. Jawabannya adalah A. Nomor 16. Pada saat kita pulang dari kantor, tiba-tiba hujan deras dan jalan yang kita lalui banjir. Maka nggak usah biasa aja. Jawabannya adalah D. Biasa aja, nggak usah menggerutu. 16, 17. Silakan nomor 17. Nomor 17. Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara Anda sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa yang Anda pikirkan? Status macam status Facebook misalnya. Kira-kira kalau ada atasan yang kurang mahir, Anda gimana? Poinnya gitu. Anda harus mengajukan sendiri. Ya, jawabannya nomor 17 adalah C jawabannya. 18 silakan. 18. Perusahaan menginginkan inovasi baru dan kamu sebagai atasan apa yang akan kamu lakukan? Sama bahwa kita harus 18C benar, mengumpulkan semua orang dan membuat ide baru di inovasi. Semua orang ditanya, semua orang. Nomor 19 silakan. Anda seorang lulusan SLTA dan belum melanjutkan kuliah saat ini. Pak Lurah meminta Anda untuk mengajar di salah satu sekolah di desa itu. Apa yang kamu lakukan? Kira-kira jawabannya, benar. Bagus kalau memang seperti itu ya, semua orang baik-baik. Mau dengan semangat sekaligus mengasah kemampuan mengajar. D jawabannya. Nomor 30, silakan. Anda adalah petugas pelayanan pengurusan perekam KTP. Ketika datanglah nenek tua yang meminta cucunya melakukan perekam KTP tanpa harus mengantri didahulukan. Dan saat itu situasi ruangan tunggu penuh dengan orang sehingga sesak dan panas. Sikap Anda adalah sudah penuh, maka Anda harus nomor 20 apa kira-kira? Nomor 20. Nomor 20. Jangan untuk pulang, ngapain sih nenek untuk pulang? Jawabannya ya benar Jipan benar. Jawabannya adalah memintanya untuk mengambil artian dan menunggu untuk dipanggil. Oke. Tuh teman-teman, walaupun ya nenek-nenek tapi ada cucunya.
ada cucunya, meminta cucunya untuk melakukan perekaman tanpa harus mengantar dia lakukan. Tapi kan ada cucunya, jadi minta antri tetap antri ya. Silakan dari 20 benar berapa? Dari 20 benar berapa jumlahnya? Dari 20 benar berapa? Silakan dihitung. Tiga kan? Banyak salahnya. Salah setengahnya. Tenang, tenang. Kita masih banyak waktu, kita belajar lagi. Nanti ada Zoom lagi, sehingga semakin sering Anda mengenal soal, maka akan semakin bisa. Gitu. Tenang, tenang, tenang. Nah, Bu Pidia, Bu Barika, santai Bu, kita masih belajar, masih banyak waktunya, kita masih sampai bulan Juni loh kok Bu, kita masih bisa Zoom sampai bulan Juni ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti rekamannya saya kirim, nantilah setelah buka lah ya. Atau nanti paling setelah sahur paling telat kita buka supaya ada semangat kalau sudah buka. Terima kasih Ibu, Bapak sudah mengikuti Zoom kita kali ini. Terima kasih sekali lagi. Nanti kalau ada yang bertanya, rekamannya nanti akan saya usahakan cepatnya dimasukkan ke grup. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.